Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi ista'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wat tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Kepada Allah jualah kita memohon pertolongan segala urusan dunia dan agama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas sebaik-baik Rasul dan Nabi pilihan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan atas semua keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semua yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari pembalasan. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di video yang ke-14 ini kita kembali berjumpa. Semoga Anda senantiasa sehat semua dimanapun Anda berada, dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa terus bertemu di kesempatan ini di video yang ke-14, masih di buku Ensiklopedi Islam Kafah atau Pengetahuan Islam Kafah, Islam yang total, yang menyeluruh, yang semua dari segi kehidupan samil mutakamil, yang sangat sempurna tentunya, karangan Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaiziri. Mudah-mudahan kajian demi kajian, video demi video ini bermanfaat buat kita, menambah ilmu kita, menambah iman dan takwa kita kepada Allah, menambah rasa takut kita kepada Allah Ta'ala, menambah rasa mahabbah kita, cinta kita kepada Allah, menambah rasa khauf, rasa takut kita kepada Allah, menambah rojak, harapan kita hanya kepada Allah Ta'ala. Di buku pembahasan kali ini di halaman 88 adalah tentang penjelasan Islam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebahagiaan yang bisa diperoleh oleh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak, kecuali dengan Islam. Kebutuhan mereka terhadap Islam jauh lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap makan kita, minum kita, pakaian kita, kebutuhan udara, dan apapun. Setiap manusia pasti niscaya memerlukan syarak atau agama, karena ia selalu berada di antara dua gerakan, yaitu gerakan yang mendatangkan manfaat dan gerakan yang senantiasa menolak mudarat atau bahaya. Sedangkan Islam adalah cahaya yang menjelaskan apa yang bermanfaat dan apa yang berbahaya bagi dirinya, keluarganya, lingkungannya, bahkan negara. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, agama Islam memiliki 3 tingkatan. Jadi agama Islam ini memiliki 3 tingkatan, yaitu iman, Islam, iman, dan ihsan. Masing-masing memiliki rukun atau pilar tersendiri. Kemudian yang kedua, perbedaan antara Islam, iman, dan ihsan yang nanti akan kita kupas. Jika kata iman dan Islam disebut bersamaan, maka masing-masing memiliki pengertian yang tersendiri. Kata Islam dalam hal ini berarti aktivitas lahiriah yang berupa 5 rukun Islam. Sedangkan kata iman berarti aktivitas batiniyah yang berupa 6 rukun iman. Tetapi jika keduanya disebutkan secara terpisah dalam konteks yang berbeda, maka kata yang tersebut memiliki pengertian yang mencakup keduanya. Wilayah ihsan lebih luas daripada wilayah iman, dan wilayah iman lebih luas lagi cakupannya daripada wilayah Islam. Jadi ihsan lebih umum daripada iman jika dilihat dari kandungannya, karena ia mencakup iman, sehingga seseorang tidak mungkin mencapai derajat ihsan kecuali ia telah menyempurnakan derajat iman. Namun
Jika dilihat dari pelakunya, maka ihsan lebih khusus. Karena pelaku ihsan adalah sebagian daripada pelaku iman. Jadi, setiap muslim atau pelaku ihsan adalah mukmin, pelaku iman, dan tidak sebaliknya. Sedangkan iman lebih umum daripada Islam jika dilihat dari kandungannya, karena ia mencakup Islam, sehingga seseorang tidak mungkin mencapai derajat iman kecuali dia telah menyempurnakan derajat Islam. Namun, jika dilihat dari pelakunya, maka iman lebih khusus, karena pelaku iman adalah sebagian dari pelaku Islam. Jadi setiap mukmin adalah muslim dan juga tidak sebaliknya. Saudaraku dimanapun Anda berada yang senantiasa setia dengan video YouTube Herman Hamzah. Yang ketiga, pengertian tentang Islam. Islam adalah berserah diri, pasrah kepada Allah dengan bertauhid, tunduk kepadanya dengan ketaatan, serta berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Barang siapa berserah diri kepada Allah Ta'ala, maka ia adalah seorang muslim. Barang siapa berserah diri kepada Allah dan selainnya, maka ia adalah musyrik. Barang siapa tidak mau berserah diri kepada Allah, maka ia adalah kafir lagi sombong. Masya Allah. Nauzubillah ya. Takut. Saudaraku, rahimakumullah. Rukun Islam ada 5 yang sudah seperti kita ketahui. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Bunyanul Islam ala khamsin, syahadatan alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamas salah, wa iyyahi zakah, wal hajj, wa shaum Ramadan. Islam dibangun atas 5 rukun atau 5 pilar, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah nabi dan utusan Allah. Kemudian tadi dia bersahadat, bersaksi, kemudian bunyinya syahadat saksinya asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang disembah, yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, kesaksiannya atau syahadatnya. Yang kedua, dia mendirikan sholat, menjaga sholatnya, waktu sholat 5 waktu dijaga. Kemudian yang ketiga, dia senantiasa membayar zakat dari rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya. Kemudian yang keempat, dia berhaji dan berpuasa di bulan Ramadan. Makna syahadat la ilaha illallah, yaitu mengakui dengan lisan dan hatinya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Sedangkan apa yang disembah selain Allah adalah batil, karena tidak memiliki hak untuk disembah. Syahadat ini terdiri dari 2 rukun, nafyu atau meniadakan, dan isbat menetapkan. La ilaha berarti meniadakan semua yang disembah kecuali hanya Allah. Sedangkan ilallah berarti menetapkan penyembahan hanya kepada Allah. Tidak ada sekutu baginya dalam penyembahannya dan kerajaannya. Sedangkan yang ketiga dari rukun Islam, yang pertama tadi rukun-rukun Islamnya ada rukun Islam ada 5 tadi, kemudian makna syahadat. Yang ketiga adalah makna syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu mematuhi apa yang diperintahkan nabinya, rasulnya Muhammad SAW, mempercayai apa yang diberitahukannya, dan menjauhi apa yang beliau larang. Tidak menyembah beribadah kepada Allah kecuali dengan tata cara yang telah ditetapkan, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian yang berikutnya adalah tentang iman. Kalau tadi Islam, kemudian tentang iman. Iman definisinya adalah percaya bahwa pada Allah, kemudian kepada para malaikatnya, kitab-kitab sucinya, para rasul, hari akhir, kiamat, serta qadar, ketentuannya, yang baik maupun yang buruk. Iman adalah ucapan.
kata-kata sekaligus perbuatan, meliputi ucapan hati, ucapan iman. Perbuatan meliputi perbuatan hati, lisan, dan anggota badan. Iman akan bertambah dengan melaksanakan ketaatan perintah kepada Allah dan akan berkurang dengan mengerjakan kemaksiatan durhaka kepadanya. Jadi al-iman tasdiqu biqalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Iman itu dihujamkan, ditanamkan, dibenamkan, ditancapkan di hati sanubari yang paling dalam tentang keesaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, Allah pemberi rezeki, Allah yang menciptakan semuanya, Allah pula yang membangkitkan, Allah yang mematikan, iman dengan alam kubur, akhirat dan sebagainya, dan seterusnya, dimantapkan, ditancapkan di dalam hati sanubari yang paling dalam, kemudian dengan lisan, dan tentunya dengan amal perbuatan. Iman itu akan bertambah dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau saya, Anda ingin imannya bertambah, maka harus kita laksanakan semampu kita. Ya, kita mampu dipaksa. Memang harus ada paksaan juga. Misalnya sholat duha, kalau tidak dipaksa, cuma 2 rakaat saja minimal. Tapi Allah lebih menyukai orang yang sholat duha 2 rakaat, tapi setiap hari sampai dia mati, daripada dia melaksanakan 4, 8, atau 12. Ya tentu jauh Allah lebih suka lagi kalau dia mampu melaksanakan yang terbanyak, yang terbaik, beribadah terbaik, istiqomah. Cuma beginilah Islam, agama yang sangat mudah, tidak memberatkan. Jadi kalau hamba bisa melaksanakan 2 rakaat saja, sholat 2 istiqomah, atau sholat tahajud 2 rakaat dan 1 witir, istiqomah setiap hari sampai dia mati, terus nggak pernah ditinggal, Masya Allah, itu lebih Allah sukai. Yang sedikit tapi istiqomah, daripada banyak tapi nggak ngerjain lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi iman itu akan bertambah ketika kita taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan iman itu akan berkurang atau melemah dia manakala kita tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah dan melakukan kemaksiatan. Coba deh kalau kita melakukan dosa maksiat, pasti kita ada rasa malas beribadah, malu kadang, ya kan? Kalau kita berbuat maksiat, malu untuk berbuat ini dan berbuat itu. Karena kita melakukan maksiat, karena nggak bisa dicampur tuh antara keimanan dan kemaksiatan. Dia seperti air dengan minyak, nggak bisa bersatu. Tapi kalau dia taat, bisa bersatu iman. Nah itu dia, kalau dia taat, insya Allah. Kemudian yang kedua, pembahasan tentang iman. Yang pertama tadi divisi iman, kemudian adalah cabang-cabang iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, iman atau memiliki 70 sekian cabang, kata Rasulullah. Yang paling utama adalah ucapan La ilaha illallah. Dan yang paling rendah ialah menyingkirkan gangguan dari jalan. Apakah itu baik berupa duri, beling, pohon, atau apapun yang membuat ganggu, mencelakakan seseorang, makhluk, dan sebagainya dari jalan. Dan malu adalah salah satu dari cabang iman. Jadi kata Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW, dari meriwayatkan Abu Hurairah, ini riwayat hadis Muslim nomor 35, mengatakan bahwa iman itu memiliki 70 sekian cabang. Ada yang bilang 72, 73 kurang lebih. Yang paling utama adalah ucapan La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah, diibadahi, yang benar adalah kecuali hanya Allah Ta'ala. Dan paling rendah adalah menyingkirkan gangguan. Ada rokok di pinggir jalan, apinya masih nyala, dimatikan. Ada ranting-ranting, disingkirkan. Ada pisang biar orang tidak terjatuh, disingkirkan. Ada pecahan kaca dan lainnya, disingkirkan. Maka itu adalah cabang dari iman yang paling rendah. Dan rasa malu, al-haya minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Nah, itu adalah cabang daripada iman. Jadi kalau kita memiliki rasa malu kalau kita berdusta, malu kalau kita kepada Allah tentunya, malu kalau kita tidak sholat tepat waktu, malu kalau kita ini dan itu, pokoknya hal-hal yang tidak baik, yang berbuat dosa, itu merupakan cabang daripada iman. Yang ketiga adalah tingkatan-tingkatan iman. Iman memiliki rasa, kelezatan, kenikmatan, dan hakikat. Rasa iman diterangkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya,
Aku mencicipi rasanya iman yang rela menjadikan Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul. Zaka ta'amul iman maradiyallahu wa rabbah wa bil Islam dina wa bi Muhammadin rasulan. Akan mencicipi, akan merasakan manis dan lezatnya iman, yaitu yang rela menjadikan Allah sebagai Rabb-nya, Allah sebagai Tuhannya, kemudian Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Jadi kalau orang yang ingin merasakan manis, lezat, nikmatnya iman, yaitu yang dia rela, redha, senang, gembira, suka, yang menjadikan Allah sebagai Rabb-nya. Jadi tidak dengan terpaksa. Kemudian dia senang memiliki Nabi dan Rasul yang mulia, Nabi Muhammad SAW, bangga menjunjung Nabi dan bahkan keturunannya, menghormati, tidak menghina, tidak mencaci maki, membuli, apalagi memenjarakan keturunan Rasulullah. Itu adalah perbuatan yang nauzubillah summa nauzubillah, sangat biadab. Rasul keturunannya dia penjara, dia hina, dia fitnah, nauzubillah summa nauzubillah. Maka mudah-mudahan Anda yang melakukan seperti itu segera untuk bertobat, memohon ampun kepada Allah Ta'ala sebelum Anda meninggal. Karena nanti hanya Rasulullah SAW yang bisa memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir. Nah, kalau Rasulullah tahu anak cucunya, turunannya sampai hari kiamat itu dihina, dicaci maki, bagaimana mungkin kakeknya, sang kakek yang mulia Muhammad Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, akan memberikan syafaat kepada dirinya. Sekalipun kita banyak dosa, masih saja melakukan dosa maksiat, tapi kita menghormati ulama kita, guru-guru kita, ustadz kita sebagai pewaris ulama, maka Allah mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Sementara sekalipun Anda imannya kuat misalnya, atau ibadahnya banyak, tapi Anda menghina keturunan Rasulullah SAW, mencaci makinya, nauzubillah, maka nanti Anda pasti akan mengalami kesulitan di dunia dan di akhirat, pasti, wallahi pasti. Maka jangan main-main terhadap Rasulullah dan anak keturunannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kelezatan iman diterangkan oleh Nabi dalam sabdanya, salasah man kunna fihi wajad bihinna halawatal iman, man kana Allahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma sihuma wa an yuhibbal mar'atul ayujishu ilallah wa an yakasta an ya'udu fil kufri ba'da an anqazhu Allahu minha kama yakruhu ay yukzafa finnar. Maaf, masih belepotan. Ini kadang nggak ada garis-garis sambungnya di atas di bawah, jadi bacanya masih belajar, masih terbata-bata. Maafkan saya. Kata Rasulullah SAW, akan mencicipi rasanya manis iman yang reda menjadi Allah. Oh ini maaf, ada 3 hal yang apabila ketiga-tiganya itu adalah dalam diri seorang, maka ia akan mendapatkan manis dan lezatnya iman. Nah, jadi apabila ada 3 hal yang apabila ketiga-tiganya ada dalam diri seseorang, seorang mukmin, seorang beriman, maka dia akan mendapatkan manis dan lezatnya iman. Nah, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada segala-galanya, daripada yang lainnya. Jadi kalau Anda, saya ingin merasakan manis, lezat, nikmatnya iman, maka hendaknya kita menjadikan Allah dan Rasul lebih ia cintai daripada yang lainnya. Baik cinta kepada orang tuanya, kepada istrinya, kepada anaknya, bahkan hatta terhadap dirinya sendiri. Allah dan Rasul harus di atas segala-galanya. Allah Ta'ala, kemudian Rasulullah SAW. Baru kemudian kita mencintai yang lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dia melakukan hal yang demikian, maka dia akan merasakan manis dan lezatnya iman. Kalau Anda sudah merasakan manis dan lezatnya iman, Masya Allah, betapa banyak orang-orang kafir yang belum membenci Islam. Ketika Allah beri dia hidayah, dia senang dengan manis dan iman. Bahkan dia rela
dirinya dicincang-cincang, dipotong-potong demi mempertahankan iman tadi, Islam. Karena dia sudah merasakan betapa manis dan lezatnya iman. Orang yang sudah merasakan manis dan lezatnya iman, dia mampu bangun setiap hari sholat tahajud 11 rakaat. Bahkan ada yang lebih, bahkan seharian. Sahabat Nabi ada yang habis sisa sampai subuh, dia tidur sebentar kemudian lanjutkan dengan tahajud. Masya Allah. Orang yang sudah merasakan manis dan lezatnya iman. Orang yang sudah merasakan manis dan lezatnya iman, dia gemar baca Quran berjus-jus, sebulan khatam berkali-kali, karena dia merasakan manis dan lezatnya iman. Orang yang sudah merasakan manis dan lezatnya iman, dia senang menghafalkan Al-Quran, karena dia sudah merasakan manis dan lezatnya iman. Orang yang sudah merasakan manis dan lezatnya iman, dia senang berjuang berjihad di jalan Allah di medan pertempuran yang begitu mengerikan. Bom, kemudian ranjau dan semuanya dihadapi dengan senang karena dia merasakan manis dan lezatnya iman. Dan dia sudah mengetahui betapa ganjaran orang yang mati syahid luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kalau kita ingin merasakan iman, maka Allah dan Rasul harus kita lebih cintai dari segala-galanya. Kemudian mencintai seseorang tidak lain hanya karena Allah. Nah, itu 3 hal tadi. Jadi kalau dia mencintai orang lain, sahabat, teman, adik tolan, orang tua, anak, istri, suami, semuanya karena Allah Ta'ala. Serta membenci. Untuk yang ketiga adalah kalau dia ingin merasakan iman tadi, menjadikan Allah segala-galanya cintanya, kemudian mencintai saudaranya karena iman, karena Islam, ya karena Allah Ta'ala, karena mempersaudarkan dengan iman, seperti kaum muhajirin dan ansar ya dari Mekah dan Madinah. Allah satukan hatinya karena Allah. Bahkan mereka menawarkan hartanya, menawarkan ternaknya, menawarkan semua harta yang dimilikinya untuk saudara-saudara muslimnya dari muhajirin yang dari Mekah yang hijrah ketika itu, yang meninggalkan semua hartanya. Itu semua dilakukan karena Allah Ta'ala. Nah, yang ketiga adalah kalau kita ingin merasakan manis dan lezatnya iman, dia membenci kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan daripadanya kebencian. Dia membenci kepada kekafiran, kepada maksiatan, dosa-dosa, sebagaimana Allah telah menyelamatkan dirinya dari seperti seolah-olah dia sudah dimasukkan ke dalam, diselamatkan dari neraka, dia pasti nggak akan mau lagi kembali ke neraka jahanam. Nah, begitulah orang beriman, dia senantiasa nggak mau lagi kafir. Kalau dia sudah bersahadat, sudah bertauhid kepada Allah, sudah mengakui Allah, sudah masuk Islam dia, kemudian dia diiming-iming lagi dengan harta sebagainya, dia tidak mau, karena dia sudah merasakan manis dan lezatnya iman, sehingga dia takut, dia nggak mau lagi kembali kepada kekafiran, nggak mau lagi kembali masuk ke dalam kubangan kemaksiatan dan dosa-dosa besar tentunya, nauzubillah. Nah, maka kalau dia menghindari itu, takut, ada rasa takut seperti itu, maka dia akan merasakan manis dan lezatnya iman. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau kita ingin merasakan manis, indah, lezat, nikmatnya iman, maka tadi pertama kita harus mencintai Allah segala-galanya, kemudian mencintai segala sesuatunya karena Allah Ta'ala, kemudian kita takut kembali kepada kekafiran, kepada kemaksiatan dan dosa-dosa. Masya Allah. Semoga Allah menggerakkan kita untuk bisa mengamalkannya. Kemudian hakikat iman. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman dapat diraih oleh orang yang telah memiliki hakikat agama, yaitu melaksanakan tugas-tugas agama berupa ibadah, dakwah, hijrah, menolong agama Allah, jihad, maupun infak fi sabilillah. Jadi iman itu bisa kita raih, bisa kita peroleh, bisa kita dapatkan ya oleh orang yang memiliki hakikat agama dan melaksanakan tujuan-tujuan tugas-tugas agama tersebut yang telah Allah perintahkan. Ya tadi seperti Allah menyuruh kita beribadah, kita beribadah dengan benar, menjaga waktu-waktu sholatnya. Kemudian dakwah, senang gemar berdakwah, senang ngajak orang kepada kebaikan. Dan orang yang senang mengajak kebaikan, yang suka berdakwah, kata-katanya penuh hikmah, itu ciri-ciri ahli surga. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila sholihan. Dan siapakah yang lebih baik kata-katanya, ucapannya, ajakannya kecuali kepada jalan Allah. Maka orang yang senang mengajak ke jalan Allah itu termasuk orang yang senantiasa melaksanakan hakikat, memiliki hakikat agama, hakikat iman. Dakwah, kemudian dia hijrah dari yang nggak baik jadi baik, pelan-pelan bertahap
semuanya. Mohon selalu sama Allah diberi kekuatan untuk bisa hijrah pada kebaikan. Kemudian menolong agama Allah, berbaik sama orang, tetangga, menolong saudara, ada musibah, bantu dan sebagainya. Atau kalau dia nggak bisa bantu dengan uang, dia bisa share di grup-grup tentang kejadian, informasi ini supaya orang banyak yang nyumbang dan sebagainya. Nah, itu juga bagian daripada menolong agama Allah. Kemudian jihad dengan harta, tenaga, pikiran. Kalau bisa ya dengan kita punya nyawa satu-satunya itu kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah ridho kepada kita. Maupun infak yang kita berikan yang terbaik bagi kebaikan-kebaikan kaum muslimin dan perjuangan Islam tentunya. Subhanallah, saudarakan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat kedua dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, bergemuruh hatinya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya atau Al-Quran atau hadis Nabi, bertambah imannya. Atau dinasihati, bertambah imannya. Mendengarkan tausiah nasihat, bertambah imannya. Iman mereka karenanya dan kepada Tuhannya lah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, jadi mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat, kadang dia sholat, kadang dia nggak sholat. Nauzubillah. Dan dia nggak ada rasa takut kalau dia nggak sholat. Tapi kalau dia mendirikan sholat, dia menjaga sholatnya, dia berazam untuk tidak meninggalkan sholatnya dalam 5 hari. Dalam 5 waktu, maksud saya. Bahkan bukan hanya 5 waktu, tapi dia menjaga waktu-waktu sholat. Karena sholat itu, kalau asal lalai aja, asal waktunya mau dia, enggak juga. Harusnya yang Allah kehendaki adalah sholat di awal waktu. Ya Rasulullah, bertanya sahabat, ayul amali afdal, apakah amalan yang paling utama? As-salatu li awwali waktiha, yaitu sholat di awal waktu. Kalau bisa dalam takbiratul ula, yaitu takbir yang pertama. Ketika imam Allahu Akbar, dia sudah ada di barisan imam. Itu top, mantep. Tapi kalau dia udah rakaat kedua, ya masih kalah sama yang tadi. Allahu Akbar, apalagi sebelum itu dia sudah sholat sunnah, itu lebih top lagi. Lebih top lagi kalau dia itu seperti muazin. Belum waktu sholat, dia sudah siap, sudah terjaga wudhu, dia bersih, sudah sholat sunnah, kemudian di azan. Masya Allah, pahala muazin besar sekali. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhannya lah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh berapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya, dan ampunan Allah serta nikmat rezeki yang mulia. Jadi kalau orang yang udah mencapai hakikat iman, Masya Allah, begitu mulianya. Dan orang yang beriman dan berhijrah seperti jalan Allah, dan orang-orang yang memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki nikmat yang mulia. Di dalam surat Al-Anfal ayat 74. Kemudian di dalam surat Al-Hujurat ayat 15 Allah juga mengatakan, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, ya, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Mereka itulah adalah orang-orang yang benar. Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Jadi seorang tidak mungkin mencapai hakikat iman sehingga meyakini bahwa apa yang ditakdirkan menimpanya pasti tidak akan meleset, dan apa yang ditakdirkannya tidak menimpanya pasti tidak akan pernah menimpanya. Yang terakhir adalah kesempurnaan iman atau mahabbah, cinta yang sempurna kepada Allah
karena Allah dan Rasul-Nya, menuntut adanya sesuatu yang dia cintai dan adanya kecintaan terhadapnya. Apabila kecintaan dan kebencian seseorang merupakan pekerjaan hatinya, dilakukan karena Allah juga pemberiannya, serta penolakannya untuk memberi yang merupakan pekerjaan anggota badannya, dilakukan karena Allah, maka kedua hal itu menunjukkan kesempurnaan iman dan kesempurnaan cintanya kepada Allah. Dari Ibu Umamah radhiyallahu anha, dari Rasulullah bersabda, barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberikan Allah dan menolak untuk memberi juga karena Allah, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan iman. Jadi kesempurnaan iman itu semuanya karena Allah. Cinta, sayang, senang, suka karena Allah, membenci karena Allah, marah karena Allah Ta'ala, bukan karena hawa nafsunya, karena Allah. Kalau Allah nggak suka, dia nggak suka. Kalau ada kemaksiatan, dia nggak suka, karena Allah nggak suka. Kalau ada orang yang berbuat baik, kebaikan, bersalawat, mengadakan kajian-kajian ilmu dan sebagainya, maka dia suka, karena itu kebaikan, insya Allah. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Ini sudah setengah jam, jadi supaya Anda tidak jenuh dan bosan tentunya, maka mudah-mudahan setiap video-video yang saya keluarkan ini, terutama buat saya, menambah iman dan takwa saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat saya semakin dekat kepada Allah, membuat saya rasanya semakin takut kepada Allah, mencari cinta kepada Allah. Mudah-mudahan akidah kita semakin kuat, kekal bagaikan batu karang yang tahan dari hempasan badai yang menghantam dari waktu ke waktu, dia tetap tegar. Itu akidah yang kuat. Nah, akidah kuat itu karena tauhidnya benar. Maka yuk belajar tauhid, belajar iman, belajar Islam di buku Ensiklopedia Islam Kafa ini terus. Mudah-mudahan umur saya masih ada sampai buku ini selesai. Ini satu halaman aja pembahasannya setengah jam, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah ridho sama saya dan kepada Anda semua. Kalau Anda ridho juga, doakan saya biar saya benar-benar menjadi hamba Allah yang baik. Mudah-mudahan saya menjadi hamba Allah yang taat. Mudah-mudahan saya menjadi hamba Allah yang dekat kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketaatan. Doakan saya biar ikhlas semua karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kata yang salah dan penampilan saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekali lagi berulang-ulang saya katakan bahwa saya bukanlah seorang ustadz, saya hamba Allah yang banyak dosa, sedang memperbaiki diri terus sampai mati, dan saya terus belajar karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Jadi walaupun umur sudah tua tapi menuntut ilmu tidak ada batasannya sampai kita meninggal. Mudah-mudahan Allah ridho. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup kajian ini agar mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya, Muhammad Harian Hamzah.